Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa salaman amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati yakni dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Rama Wijaya MKom. Yang sama-sama kita hormati kawan-kawan serkan seperjuangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi Islam. Jadi pertanyaan, apakah komunikasi Islam itu? Pengertian dari komunikasi Islam, komunikasi adalah suatu proses dalam makna seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Selanjutnya, menunjukkan sikap. Tentunya suatu komunikasi tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Cara seperti ini komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Communication depends on our ability to understand on another. Yang pertama, manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa, sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi ini dapat berupa interaktif, komunikasi transaktif, komunikasi bertujuan, atau berkomunikasi tak bertujuan. Selanjutnya yakni komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Komponen-komponen itu terbagi menjadi 3, yakni komunikasi adalah pengiriman atau komunikator. Sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Selanjutnya, pesan, messenger, adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Yang ketiga, saluran atau channel adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi tatap muka, saluran dapat beberapa udara yang mengalirkan getaran nada suara. Selanjutnya, secara akademik, kajian komunikasi terfokus kepada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan yang memfokuskan kepada konteks situasional di mana komunikasi itu terjadi, dan pendekatan yang memfokuskan pada fungsi-fungsi dari komunikasi itu tersebut. Yang keempat, komunikasi Islam merupakan bentuk frasa dan pemikiran yang baru muncul dalam penelitian akademik sekitar 3 dekade belakangan ini. Munculnya pemikiran dan aktivisme komunikasi Islam didasarkan pada kegagalan. Aktivisme komunikasi Islam didasarkan pada kegagalan falsafah, paradigma, dan pelaksanaan komunikasi Barat yang lebih mengoptimalkan nilai-nilai pragmatis. Komunikasi Islam berfokus pada teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW terdapat banyak keterangan berkenaan dengan adanya komunikasi. Komunikasi menjadi media dalam memahami ajaran Islam. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW? Prinsip komunikasi dalam Al-Quran antara lain wahyu sebagai komunikasi teologis, Jibril sebagai medium komunikasi Allah dengan Rasulullah SAW, bahasa sebagai media komunikasi verbal, Al-Quran sebagai media komunikasi. Sedangkan prinsip komunikasi dalam Al-Sunnah antara lain media komunikasi adalah Rasulullah SAW menggunakan berbagai cara dan metode komunikasi dan penyampaian pesan atau tabligh.
yang ada pada masa itu, mengirimkan delegasi, melayangkan surat, mengerahkan para pemimpin dan para qadli. Baik, mungkin itulah secara singkat tentang komunikasi. Mohon like, share, and comment tentunya, dan kritikan yang bisa membuat kami menjadi lebih baik daripada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Setai Bumi Selampari, Kota Lubuk Linggau, semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.